Bitor menfitnah ya atau melakukan kebohongan ya kan, pencemaran nama baik dan sebagainya lah. Terus ya bisa saja. Terus yang kedua, saya tidak sependapat ya dengan Pak Herman tadi bahwa laporan di Polda Metro ini harus secepatnya diadakan gelar perkara, setelah itu naik ke penyidikan. Karena sudah terlalu lama juga ya kita menunggu. Ini kok belum jalan juga gitu loh. Nah, kenapa? Karena bukan, jadi ijazah Pak Jokowi itu kan kemarin sudah dikasih ke Bareskrim, sudah yang asli, ya kan. Terus sudah dikembalikan lagi, ya kan. Di waktu konferensi pers juga udah ditunjukkan yang fotokopi, yang di sampingnya juga yang asli. Sekarang kan begini Pak, kalau saya lihat harusnya kan mereka, bapak-bapak mereka ini kan gugat atau bikin LP lagi baru entah apalah ya kan dari kasusnya Bitor. Ya kan bukan. Harusnya kan yang siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan. Baik Bang Sylvester. Jadi jangan sampai juga ya kan ini udah istilahnya udah NO ya, kalau bukan saya mau ngomong kalah ya, udah gugatan NO di mana-mana. Saya yakin juga ya, ini keyakinan saya Pak, bukan saya meramal ya, bahwa gugatan di Solo dan juga di Sleman itu kemungkinan besar juga akan ditolak ya. Baik. Hari ini ada informasi baru dari Mas Roy Suryo bahwa ada seorang profesor namanya Pak Paiman Raharjo, pemilik daripada satu di antara kios. Kemungkinan dia yang mencetak ijazah tersebut karena dia adalah ketua relawan sedulur Jokowi dan dia jadi kepentingannya Jokowi karena dia ketua relawan sehingga loloslah ini di KPU. Nah, jadi kemungkinan dia yang ikut terlibat dalam pencetakannya karena dari situ terus dia menjadi wamen, dia menjadi apa segala macam. Itu yang info terakhir. Surat elektronik. Surat itu dikirim oleh seseorang yang memang saya kenal, seorang profesor. Ya, inisialnya P. Belakangnya Raharjo. Jadi sama aja kan. Dan dengar-dengar dia rektor Universitas Mustopo. Ya. Yang makin ketahuan lah Pak. Iyalah. Dia adalah mantan wakil menteri desa. Makin ketahuan lagi. Berarti Pak Paiman. Orang nggak pernah kontak. Saya kirimin WA selamat nggak jawab waktu itu, ya. Waktu selamat jadi wakil menteri. Tahu-tahu ngirimin saya panjang banget. Itu panjang banget nih karakternya kalau dihitung, ya gitu. Mungkin jadi satu skripsi. Jadi memang Pak Roy sudah kenal dari dulu ya dengan Prof Paiman ini. Sudah. Tapi kapan dia dapat gelar profnya itu? Nah, ini yang perlu diusut nantinya ya. Nanti kita jangan-jangan dapatnya dari UPP juga. Universitas Pasar Pramuka juga. Ini bukan hoax ya. Ini bukti bahwa saya pernah terima dari Prof P tadi. Kemarin 2 hari yang lalu ketika kita ngobrol ini 2 hari sebelumnya, hari Sabtu malam, saya terima WA dari salah seorang tokoh ya, itu saya tahu persis kalau ini bukan Intel Melayu, tapi Intel beneran. Ya gitu, dari mantan Intel Tentara Nasional Indonesia yang sangat merah putih ya gitu. Dan saya tidak apa-apa sebutkan namanya karena beliau sendiri sudah menuliskan namanya dalam artikel yang ditulis. Pak Sri Raharja. Dia kirim analisis soal Prof ini, Prof P ini. Ya gitu, dia analisis termasuk apa? Waktu itu dia cerita soal sejarahnya dia. Terus yang menarik, dia cerita kalau Prof ini punya usaha pengetikan dan penjilitan di Pasar Pramuka. Dan nama Prof Paiman yang juga disebut. Nah, kalau Pak Paiman, saya paham juga, saya kenal baik juga. Ya, jadi di Borobudur 22 itu ada 2 divisi. Ya, satu relawan, Pak Paiman sedulur Jokowi. Di situ ada RKIH, ada GK, dan macam-macam. Kalau saya di divisi di partai Gerindra dan PDIP. Mereka kita berinteraksi karena kita memang divisi saya yang membuat jadwal untuk kampanye Pak Jokowi dan juga menugaskan kepada relawan-relawan ini kemana. Makanya saya paham mereka semua gitu. Oke, katanya punya usaha. Nah, jadi keusahanya Pak Iman ya, mohon maaf ya, ini Pak Iman cerita sendiri nih ya. 1997 sampai 2002 nih, ya, dia punya cetakan di sana di Pasar Pramuka. 2002. Karena begini, menurut beliau
beliau itu mendapatkan dana itu ya untuk dia kuliah ya dari situ cetakan itu yang dia buat. Kemudian setelah dia diangkat sebagai kepala prodi ya jurusan administrasi negara itu di Universitas Mustopo Beragama, dia berhenti. Bayangkan 2002 dia bilang 2012 katanya ada cetakannya yang dibuat oleh Pak Paiman. Ini lagi nggak masuk akal lagi gitu loh. Ya. Jadi sudah tidak ada usaha yang Tidak dijalankan oleh ada. Prof. Paiman di tahun Tidak 2012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Paiman Raharjo MMMSI ingin klarifikasi berita yang beredar bahwa Paiman Raharjo Wamendes terlibat di dalam pembuatan ijazah palsu Pak Jokowi. Perlu saya sampaikan bahwa sesuai penjelasan dari UGM Fakultas Kehutanan bahwa Pak Jokowi sah yaitu lulusan dari UGM. Terkait tuduhan ijazah palsu yang dibuat di Pramuka Pojok Matraman, itu saya pastikan itu tidak benar. Saya memang pernah yaitu usaha percetakan dan fotokopi dalam rangka saya agar bisa tetap sekolah. Itu tahun 1997 sampai 2002. Setelah itu saya tidak lagi punya usaha di Pramuka Pojok Matraman karena saya saat itu sudah menjadi Kaprodi Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Bisa dicek tahun itu 2002-2003 itu saya sudah menjadi Kaprodi. Jadi tidak benar jika ijazah Pak Jokowi itu palsu dan dibuat di Pramuka Pojok. Kemarin menyebutkan keterlibatan Anggit, keterlibatan David, keterlibatan Widodo, dan sekarang menyebut keterlibatan Paiman Raharjo. Saya pastikan bahwa itu fitnah yang sangat jahat dan keji. Saya kira segera bertobat dan mengakhiri, jangan sampai banyak orang lagi yang difitnah sehingga semakin banyak dosa yang dibuat. Saya kira itu klarifikasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau disampaikan Bang Victor itu, saya meng-highlight ya, omong kosong. Kenapa? Karena saya di sana 2012 saya adalah tim kampanye Jokowi Ahok. Divisi saya adalah sosialisasi kampanye. Pada saat itu saya adalah dari Gerindra, perwakilan dari Gerindra ya, yang ditugaskan ada di divisi sosialisasi kampanye. Apa yang disebutkan Bang Victor itu ya, itu ada teman-teman saya juga dan saya berinteraksi dengan mereka ya. Apa yang dikatakan itu bahwa Widodo, Anggit, David Denny dan sebagainya, Denny Iskandar itu saya kenal semua dan saya berinteraksi dengan semua. 2012 itu ya, yang dikatakan oleh Victor itu Menteng 22 itu saja sudah salah. Markas kita ya namanya itu Borobudur nomor 22, bukan Menteng nomor 22, Borobudur nomor 22. Bung Hatta itu dokter Andes. Dan Bung Karno itu Insinyur. Asli. Bung Karno itu bisa mendapatkan insinyur asli nih ya. Dia dari Technische Hochschule di Bandung. Waduh, berat itu. Technische Hochschule itu sekarang jadi ITB. Demikian juga dengan Bung Hatta. Itu asli. Pernah tuh dibilang dokter Andes Joko Widodo. Jadi mungkin mau diganti jadi insinyur begitu. Apa kira-kira ada banyak di situ, Pak? Kepada saya itu adalah saudara teman saya lah ya. Egy Sujana. Egy Sujana. Bener, dalam satu pertemuan. Pak, lu masih ingat sama gue nggak? Saya bilang gue lupa, tapi lu coba lu copot dulu kacamata lu. Iya. Saya bilang lu copot kacamata, lu copot juga topi lu, coba gue lihat. Egy Krar, dia bilang gitu. Terus ngapain lu? Sekarang gue lagi ini nih, gue lagi jadi tim pembela ulama dan aktivis ya. PPUA. Iya, gue udah berapa tahun nih Krar gini, ngapain lo? Enggak, gue pengen buktiin aja bahwa Jokowi itu ijazahnya palsu. Oh gitu ya? Terus lo tahu nggak Krar? Bahwa ijazah dia waktu mau jadi wali kota, itu dia gelarnya itu adalah dokter Andes. Saya langsung bilang, yang bener lo Gi, bener. Ternyata sekarang terbongkar ya? Waktu, ya insya Allah nanti akan dibongkar. Dan saya terus terang ya, saya bilang, Gi, kok bisa kita ada di ruangan yang sama kayak begini? Padahal ya samalah saya dengan Mas Suryo ini kan dulu dalam suatu situasi yang berbeda. Ijazah ya 2004 ya katanya pakai nama Dr. Andes. Siapa yang katakan Dr. Andes? Kita cek saja di KPU, di situ disebutkan ada juga posternya ya, pamfletnya,
adalah Insinyur Joko Widodo. 2005 itu bisa dicek di KPU. Itu ada datanya semua. Pada waktu itu Pak Jokowi waktu pemilu pilkada ya, pilkada tahun 2025 waktu menjadi wali kota yang pertama itu ijazah yang digunakan apa Pak? Yang sesuai kalau dari catatan KPU sendiri? Kalau dari catatan KPU menyampaikan ijazah S1, SMA, SMP, SD. Jadi misalkan dari minimal SD sampai yang terakhir. Jadi sampai dengan S1. Kalau S1-nya itu UGM juga nggih? UGM. Oke. Fakultas Kehutanan gitu. Iya. Oke. Kalau untuk proses legalisirnya dulu itu seperti apa Pak? Kalau catatannya itu? Catatan dari hasil verifikasi itu ya sudah sesuai, sudah sesuai, dinyatakan lengkap, sudah sesuai. Dan itu gelarnya insinyur nih. Insinyur. Bukan di KTP insinyur. Oh, bukan dokter Andis gitu. Kemudian di 2010 itu pun sama. Insinyur Haji Joko Widodo bersama dengan FX Rudi, ya. Itu kan 2010 ke 2012. Ngapain membuat ijazah di 2012 ijazah UGM itu? Pakai aja ijazah yang di Pilwalkot itu dibawa ke DKI. Katanya 2012 dicetak ulang. Nah, itu udah bodohnya kalau kita bodohnya kita kalau kita mempercayai hal itu. Ya kan? Karena apa? Ya, runtutan aja tidak masuk dengan logika kita. Kan Saya berani taruh kalau dia punya bukti itu omong kosong, dia mau pansos. Itu aja saya bilang. Buktikan kalau dia mau bisa. Ya, karena saya juga di situ kok gitu. Apa yang dikatakan Widodo menghilang 2017. Baru kemarin saya makan siang bareng. That's it. Bohong dia bilang. Kemarin sempat makan siang bareng sama Widodo. Bang Betor ini kan dia mengatakan bahwa semua ya mungkin garis besarnya paling mayoriti dari bupati, wali kota, atau gubernur dari PDIP itu nyetak ijazahnya di Pasar Pramuka. Kan ada statement seperti begitu. Nah ini kan membuat suatu persepsi yang negatif buat partai PDIP nantinya kan. Kalau dia membuat polemik seperti ini, dia harus memikirkan juga partai PDIP ini partai besar. Orang kan bertanya-tanya apakah ini nantinya ini diorkestrasi oleh PDIP, sebetulnya ini semua yang terjadi masalah ijazah. Kan begitu, kan tidak baik sebetulnya buat PDIP juga. Ya ini mungkin PDIP harus memperingatkan ini saudara Betor ini gitu kalau dia masih kadernya gitu. Kalau dia bukan di luar kadernya berarti dia adalah proksi. Mungkin ada orang yang di belakang dia yang menggerakkan dia seperti itu. Ya kan ya tujuannya biar apa? Biar kacau lah negara ini, biar terus ada kegaduhan-kegaduhan itu. Yang kalau kita lihat ya apa yang dilakukan ya pembuktian oleh Pak Rismo misalnya tentang KKN-nya tempatnya kan sudah terbantahkan oleh masyarakat di sana, oleh sekretaris desa di sana kan sudah terbantahkan itu. Kemudian surat kedaulatan rakyat kan sudah terbantahkan juga. Katanya pasa dan puasa gitu kan, nggak ada nama Jokowi, ada nama Jokowi di situ. Dan itu pun dibuktikan oleh siapa? Bukan sama siapa-siapa, oleh Rismon sendiri yang buktikan itu. Nah sekarang masalah adalah Pasar Pramuka. Dalam logika aja itu nggak masuk akal. Karena apa? 2005 itu dalam Pilwalkot Kota Solo. Itu namanya Insinyur Joko Widodo, bukan Dr. Andes. Yang bikin kata Dr. Andes itu siapa? Karena kita kan berpatokan kepada lembaga resmi, yaitu KPU. Dan di KPU itu terpampang di situ Insinyur Haji Joko Widodo. Ya kan? Terus 2010 juga begitu, Insinyur Joko Widodo Pak FX Rudi berpasangan mereka sampai 2020. Nah 2010 ke 2012 kan cuma 2 tahun. Ngapain dia mesti nyetak-nyetak ijazah? Karena ijazah itu tidak perlu secara fisik. Yang penting adalah fotokopi dan dilegalisir stamp basah dari institut ya, atau universitas yang menerbitkan ijazah itu. Sedangkan undang-undang PKPU kalau nggak salah nomor 9 ya, yang 2012 itu hanya SMA yang dibutuhkan. Jadi korelasinya itu nggak ada. Ini seperti saya bilang, nomor yang saya katakan tadi, ini omong kosong. Hanya mencari popularitas atau pansos untuk saudara Betor itu. Dan perlu diketahui, Bung Betor ya, ini jangan bawa-bawa nama PDIP lah di situ. Ya karena kalau Anda bawa nama PDIP bisa tercemar dengan argumen-argumen Anda atau asumsi saudara itu. Abraham Samad, Refli Harun, Bambang Wijoyanto, dan host Sentana TV, Michael Sinaga, kalian tidak bisa cuci tangan. Kalian akan ikut terseret menjadi tersangka dalam kasus fitnah ijazah palsu Jokowi.
karena kalian bisa dikategorikan sebagai pihak-pihak yang ikut melakukan penghasutan sebagaimana diatur dalam pasal 160 KUHP. Konten podcast kalian bisa memenuhi unsur tindak pidana menghasut orang lain, atau kalian juga bisa terkena pasal Undang-Undang ITE terkait menyebarkan berita bohong dan menyesatkan di media sosial, atau juga pasal 390 KUHP yang mengatur tentang penyebaran berita bohong. Karena jika kita melihat isi podcast mereka dengan kesadaran mereka ikut menyebarkan berita bohong atau memperkuat framing, dalam hal ini fitnah ijazah palsu Jokowi. Bahkan pernyataan penasihat Kapolri Arianto Sutadi terbaru saat tampil di acara Ruang Konsensus Unpacking Indonesia bersama host andalanya Budius Piliang, dia menegaskan bahwa Abraham Samad CS ini potensial menjadi tersangka. Menurutnya, para podcaster yang sengaja mengundang Roy Suryo CS dan memberikan panggung untuk mereka menarasikan fitnah, ujaran kebencian dan hoaks juga ikut terlibat. Karena mereka memiliki mens rea atau punya niatan jahat untuk ikut menyebarkan narasi Roy Suryo CS itu. Karena ketika mengundang Roy Suryo CS, mereka sudah paham narasi apa yang akan disampaikan. Malahan biasanya para podcaster itu yang ikut mengarahkan narasi agar sesuai dengan kehendaknya. Jadi Abraham Samad, Refli Harun, Bambang Wijoyanto, dan Hosentana TV itu punya mens rea jelas. Mereka tidak boleh berlindung atas nama kebebasan berpendapat. Saya sebelumnya disclaimer dulu ya. Saya ngomong di sini sebagai penasihat dari Kapolri. Dan saya tampil di televisi ataupun di podcast ini semangat saya adalah saya ingin memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang apa-apa yang terjadi di publik ya, menurut pandangan daripada polisi. Ya, jejak digital. Gak hanya 5 orang ini Pak, berarti. Ya pokoknya siapapun yang ikut membantu menyebarkan berita bisa kena Pak. Jadi kan ini menyebarkan berita bohong, ikut serta menyebarkan berita bohong. Jadi termasuk orang yang membuat podcast misalkan itu ini, atau yang televisi yang programnya mendatangkan atau memberikan panggung ya untuk mereka memberikan ujaran kebencian, kebohongan, fitnah, itu kan ada Pak. Kalau itu tidak sampai situ Pak tuduhan saya. Oh gitu. Enggak, karena gini, tapi kan ada Pak media yang seperti itu Pak. Ada media, tetapi kita harus, kalau kita menuduh seseorang itu harus lihat mens rea-nya Pak. Setiap tuduhan pidana itu harus lihat mens rea-nya, niatnya Pak. Kalau niat daripada, saya bukan bela televisi, bela media ya. Televisi itu kan tujuannya kan bisnis Pak. Makin rame, iya kan gitu kan. Makin rame makin bagus gitu. Tapi dia tidak ada niat-niat untuk memberikan bantuan untuk menyebarkan kebohongan. Karena hanya mencari sensasi, hanya mencari supaya ratingnya naik, itu bisa dimaklumi. Kalau kita melarang itu nanti polisi, televisi pada protes. Ini polisi kalau menghilangkan pendapatan orang kan. Nah, tapi kalau gini Pak, orang yang podcast yang mengundang orang-orang yang ini jelas ini akan menebar kebohongan gitu kan, dan kemudian dia ikut menimbrung Pak, mengkompori dan sebagainya, itu patut diduga dia mempunyai niat kan untuk membantu penyebaran kebohongan itu. Itulah kalau sepanjang itu memenuhi syarat, itu orang-orang yang membantu penyebaran kebohongan itu bisa diserat Pak. Itu tergantung nanti, kumpulkan aja buktinya, kasihkan hakim, tinggal hakim mau nggak itu menyatakan sebagai ikut di dalam penyertaan. Karena ada motif Pak ya. Ya itu tadi dari pemilik kanal podcastnya itu ya kan. Motifnya jelas apa enggak tergantung daripada rekamannya Pak. Penasihat Kapolri juga menegaskan salah satu kesalahan terbesar Roy Suryo CS karena mereka mengklaim sebagai ilmuwan tapi meneliti data pribadi seseorang, yaitu ijazah tanpa izin. Menurutnya ijazah masuk kategori data pribadi sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pembukaan data pribadi itu menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu termasuk ijazah, itu termasuk yang tidak boleh dibuka. Tapi kan mereka memaksa buka. Saya mengatakan ini berlandaskan kepada keterbukaan informasi publik. Dia mendalilkan bahwa itu Pak Jokowi kan pejabat harus boleh dong buka kayak gitu. Padahal menurut undang-undang ini jelas ijazah itu nggak boleh dipaksakan. Kalau saya mengatakan waktu itu ya, kalau memaksakan orang untuk menunjukkan ijazahnya pribadi itu anarki Pak. Menurut saya itu melanggar hukum. Iya, melanggar hukum. Tidak ada undang-undang yang membolehkan itu gitu. Apa yang dilakukan Roy Suryo itu tidak bisa dibenarkan walaupun mengklaim atas nama ilmu pengetahuan. Pertama,
apa dasar mereka mengklaim sebagai ilmuwan? Karena seperti Roy Suryo, keahliannya saja tidak jelas. Seseorang disebut ahli atau pakar jika ilmu yang ditekuninya linear, mulai dari S1 hingga S3. Tapi Roy Suryo yang selalu membanggakan diri sebagai pakar telematika, dia lulusan S1 komunikasi, S2 kesehatan. Sama sekali tidak ada hubungan dengan telematika. Dr. Tifa juga misalnya, seorang dokter tapi ikut meneliti ijazah palsu. Kedua, penelitian itu harus berdasarkan sumber data primer. Tapi bayangkan mereka menuduh ijazah Jokowi palsu hanya berdasarkan postingan foto di medsos, bukan meneliti ijazah fisik Jokowi. Ketiga, Roy Suryo CS ini tidak punya hak untuk meneliti data pribadi seseorang seperti ijazah. Ini yang disebut bisa chaos atau kacau negeri ini. Jika Roy Suryo CS ini punya wewenang meneliti data pribadi seseorang, bayangkan bisa setiap hari mereka semena-mena menuju ijazah seseorang itu palsu. Dan yang harus membuktikan itu orang yang mereka tuduh. Inilah kekacauan yang dimaksud yang bisa terjadi. Sedangkan baru ijazah Jokowi ini gaduhnya sudah bukan main. Jadi benar apa yang disebutkan penasihat Kapolri. Jika Roy Suryo CS ini ngotot, mereka sebenarnya masuk kategori anarkis. Mereka memaksakan kehendak sendiri dengan segala cara tanpa menghiraukan nama baik seseorang. Yang menarik juga yang disampaikan penasihat Kapolri bahwa Roy Suryo CS ini menghindar kena pasal penghasutan dan penyebaran berita bohong. Mereka hanya ingin dijerat pasal pencemaran nama baik. Karena jika hanya pencemaran nama baik, tersangka hanya beberapa orang seperti Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, Egy Sujana, Kurnia, dan Rizal Fadila. Tapi jika digunakan pasal penghasutan dan penyebaran berita bohong, tersangkanya bisa banyak. Nama-nama seperti Abraham Samad, Refli Harun, bahkan Amin Rais bisa kena. Menurut penasihat Kapolri, mereka sudah memiliki mens rea. Kriteria tindak pidana telah terpenuhi. Mereka secara berulang telah melakukan pencemaran nama baik, hasutan, memprovokasi, dan menyampaikan berita bohong. Apakah itu tidak jelas bahwa itu satu tindak pidana? Ya, saya sebagai penyidik ya, pengalaman sebagai penyidik gitu. Pemula-mula saya tampil di televisi itu bisa mengatakan bahwa itu ya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang yang menuduh itu diakui apa tidak itu sudah memenuhi kriteria di dalam satu unsur yang namanya tindak pidana. Unsurnya apa aja? Mungkin kalau pencemaran itu hanya akan dibuktikan apakah yang bersangkutan mengadu ya gitu untuk pencemaran. Tapi kalau untuk tindak pidana hasutan, memprovokasi, menyebarkan berita bohong dan berulang-ulang selama bertahun-tahun, dan kalau itu direkod itu berapa followernya udah berapa ribu kali kan itu kan, itu udah jelas mens rea-nya ada dan apa aktivitasnya sudah ada gitu. Menurut penasihat Kapolri, untuk membuktikan ijazah Jokowi palsu atau tidak sebenarnya sederhana. Karena ijazah produk analog, maka harus dibuktikan secara analog juga. Tidak perlu digital forensik. Karena cukup ditanyakan ke universitasnya. Jika dibilang asli, maka pasti asli. Seperti ketika ada dugaan KTP palsu, yang ditanya Dukcapilnya sebagai pembuat. Atau dugaan SIM palsu, yang ditanya adalah Satlantas. Atau ada sertifikat tanah palsu, yang ditanya adalah BPN. Jadi hanya sesederhana itu. Tapi akhirnya Polri menggunakan uji lapor hanya demi memberikan kejelasan. Tapi anehnya tetap disangkal Roy Suryo CS. Mereka tidak percaya dengan keterangan UGM dan uji lapor Mabes Polri. Jadi mereka sebenarnya bukan niatan untuk membuktikan ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Niatan mereka untuk menyerang Jokowi, untuk menghancurkan harkat dan martabatnya sebagai mantan presiden 2 periode. Untuk membuktikan bahwa ijazah itu analog itu palsu apa tidak. Sebetulnya untuk membuktikan ijazah yang analog itu Pak tidak perlu pakai data forensik. Betul, karena dia analog ya, analog. bukan pasti akan foto dimanapun ya, teori penyidikan Pak ahli seluruh dunia itu kalau mau mengecek suatu keaslian dari ijazah itu pasti akan tanya pada universitasnya, data-data yang ada di sana, foto-foto mengenai alumninya, dan kemudian daftar nilai dan sebagainya itu ada semua kan itu, saksi hidup maupun dokumen yang ada di sana. Kan dalam KUHP itu kan bukti adalah saksi, ahli, dokumen, petunjuk kan ada kan. Betul. Nah itu di sana sudah ada semua. Yakin bahwa itu bukan pidana kan gitu. Tambah lagi dengan pemeriksaan lapor karena apa? Karena mereka merasa ditantang itu oleh para yang ini yang lapor-lapor ini. Si Rismon mengatakan saya pakai lapor.
makanya ditambahlah penyidikan melalui bukan penyidikan ya, masih penyelidikan melalui uji lapor. Sebetulnya uji lapor itu ya tidak perlu sekali dilakukan dalam penyelidikan, Pak. Tapi karena ini demi memberikan kejelasan pada masyarakat, dilakukan uji lapor. Menurut penasihat Kapolri, bukti yang dikantongi penyidik juga sudah banyak. Mulai dari keterangan UGM, Kagama, dosen, teman seangkatan. Jadi alat bukti bukan hanya 2 lagi. Jadi dalam waktu tidak akan lama lagi, dia memprediksi akan segera naik ke tahap penyidikan dan Roy Suryo CS ditetapkan menjadi tersangka. Kemarin saja itu Pak yang diikutkan oleh Barreskrim itu puluhan alat bukti sudah Pak. Sudah terkumpul ya sebenarnya. Sudah puluhan bukti, bukan hanya itu alat bukti, puluhan misalkan dari Gama sendiri kan ada pernyataan Gama, ada dokumen dan sebagainya, udah puluhan Pak dikumpulkan di situ. Jadi ini sudah dekat menuju siapa tersangka ya Pak ya? Semestinya sudah. Sudah, oke. Saya yakin ya, ini pasti dalam tempo nggak lama ya, saya nggak ngerti kapan itunya, pasti nanti akan segera dilakukan penyidikan itu. Sudah pasti akan naik penyidikan. Kalau sudah naik penyidikan itu berarti sudah ada siapa tersangkanya Pak gitu. Kan penyidikan dilakukan untuk mencari tersangkanya kan? Betul. Itu tadi. Karena jika kasus ini dibiarkan berlarut-larut akan makin membuat gaduh. Karena ada pepatah yang mengatakan kebohongan yang terus diulang-ulang akan dianggap sebagai kebenaran. Dan itu yang mulai terjadi. Bahkan menurut penasihat Kapolri, orang pintar pun ada yang sudah terpengaruh atau termakan narasi sesat Roy Suryo CS ini. Jadi apalagi rakyat kecil. Jadi bagi saya, Roy Suryo CS ini memang layak segera menjadi tersangka dan mendapatkan hukuman penjara. Termasuk Abraham Samad CS, mantan ketua KPK yang ternyata kualitasnya tidak seberapa. Kasus ini pun di satu sisi menurut saya menjadi jebakan besar yang akan mengumpulkan semua pembenci Jokowi menjadi satu. Dan akhirnya bersama-sama mereka akan mendapatkan sanksi berupa hukuman penjara. Di era post-truth ini, di mana orang mengesampingkan fakta objektif dan lebih percaya daya tarik emosi dan keyakinan pribadi, peran podcaster sesat ini memang sangat berbahaya. Karena mereka dengan mudahnya bisa membangun framing dan menggiring narasi sesuai kepentingan mereka. Dan informasi itu juga ditelan mentah-mentah dan dipercaya pengikutnya sebagai sebuah kebenaran. Jadi sebagai publik, kita juga harus semakin bijak dalam menyaring setiap informasi. Apalagi yang datang dari kelompok atau orang-orang yang jelas-jelas punya agenda tersembunyi. Terima kasih, salam kontra narasi.